Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramul Faizal Salihunas dari 11 IPA 5, absen 19. Hari ini saya akan mereview Museum Listrik dan Energi Baru. Pertama-tama inilah dia bangunan dari Museum Listriknya. Museum Listrik dan Energi Baru dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 2 hektar dengan luas lantai bangunan kurang lebih 6.500 meter persegi. Diresmikan pada tanggal 20 April 1995 oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto. Sayangnya, tidak tercantum ketinggian museum dari permukaan laut, tetapi museum ini mudah ditemukan karena terletak di dalam Taman Mini Indonesia Indah. Tepatnya di sebelah timur Taman Budaya Tionghoa Indonesia dan sebelah selatan Museum Minyak dan Gas Bumi. Isi museumnya, penataan pameran koleksi dalam sejarah museum listrik dan energi baru diatur dengan mengajak pengunjung untuk mengenal segala aspek dari tenaga listrik dengan alur yang runut dan jelas. Berbagai koleksinya diperagakan dengan menggunakan teknologi interaktif modern, sehingga para pengunjung dapat mencoba mempraktekannya sendiri seperti peragaan pada seri paralel, peragaan untuk menghasilkan arus listrik dari buah-buahan, pensil, koin, dan magnet. Sebanyak 619 buah koleksi peraga dipamerkan di dalam dan di luar gedung. Pameran di dalam gedung meliputi koleksi pengenalan energi, teori, sejarah, pemanfaatan listrik dan energi. Berbagai alat peragaan yang menarik bisa dicoba secara interaktif seperti kompor surya, sepeda, dan harpa ajaib. Museum ini memiliki dua area pameran yaitu outdoor dan indoor. Pertama, area pameran outdoor. Area pameran outdoor. Peragaan pertama yang akan dilihat pengunjung di luar ruangan adalah berbagai macam sumber energi pembangkit listrik. Alat pertama adalah kincir air yang memanfaatkan tenaga yang dihasilkan menjadi energi. Bersebelahan dengan kincir air ada sebuah pusat listrik tenaga diesel atau PLTD, transformator 3 fase, dan governor di PLTA. Ada pula penerangan jalan energi listrik bertenaga matahari, kompor bertenaga surya, panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, mobil listrik yang dibuat oleh Institut Teknologi Surabaya, genset yang pernah digunakan di Istana Negara, dan rumah energi baru. Di area luar ruangan ini juga terdapat area bermain anak-anak. Nah, gambar di sebelah adalah kompor yang tenagakan cahaya matahari. Kemudian masuk ke dalam area pameran indoor. Area pameran di dalam ruangan milik museum ini terbagi dalam dua lantai. Anjungan pertama yaitu anjungan listrik. Di dalam lantai pertamanya berisi pameran yang menjelaskan mengenai apa itu listrik, sejarah penemuan listrik, berbagai bentuk energi primer, dan berbagai percobaan dalam bidang penemuan listrik. Di lantai ini ada bola dunia yang bisa berputar dan penjelasannya alat untuk mengukur energi potensial, generator Van de Graaff, elektromagnet, prinsip kerja transformator, motor listrik, generator gelombang sinus, berbagai alat untuk percobaan kelistrikan, dan lainnya. Di tengah-tengah gedung juga terdapat tabung raksasa berwarna biru sebagai contoh dari reaktor nuklir PWR, Pressurized Water Reactor, sebagai alat peragaan utama yang dibuat dengan skala 1:1 sesuai ukuran aslinya dan menjulang dari lantai 1 hingga lantai 3. Kemudian masih dalam area pameran indoor, sejarah museum listrik dan energi baru bisa kembali dilihat pada lantai 2 bangunan yang terbagi lagi menjadi dua area. Area pertama adalah area komponen transmisi dan distribusi listrik. Di sini pengunjung bisa mempelajari bagaimana proses memproduksi listrik dan penyalurannya untuk kehidupan masyarakat. Dan itu juga dipaparkan mengenai bahaya listrik, tata cara pemasangan instalasi listrik yang benar, dan pentingnya listrik dalam berbagai bidang kehidupan. Area berikut adalah area pembangkit listrik dan sejarahnya. Di area ini bisa disaksikan berbagai macam aktif pembangkit listrik yang tersebar di seluruh Indonesia seperti pembangkit listrik tenaga gas, uap, air, sehingga contoh pembangkit listrik tenaga nuklir, sekaligus berbagai komponen yang menunjang pembangkit listrik tersebut. Kemudian masuk kepada ruangan baru yaitu anjungan energi baru. Koleksi yang terletak dalam ruangan berikutnya dalam sejarah Museum Listrik dan Energi Baru berada di anjungan energi baru, di mana pengunjung bisa menyaksikan berbagai mana upaya yang dilakukan manusia dalam mencari energi listrik baru melalui berbagai macam sumber. Di anjungan ini juga terdapat dua lantai. Pada lantai pertama terdapat berbagai alat-alat percobaan yang dapat menghasilkan listrik seperti mikrokomputer induction cooker atau kompor induksi, magnetohidrodinamik yaitu pembangkit listrik tanpa bagian yang dapat bergerak, generator Van de Graaff yang dapat dipegang, mesin Wimwurst, Tesla coil, dan lainnya. Di ruangan ini juga terdapat peta potensi energi baru di keuangan Indonesia. Juga Kids Corner untuk anak-anak berusia di bawah 7 tahun. Berpindah ke lantai 2 dan 3 anjungan, terdapat pameran mengenai upaya manusia dalam pencarian sumber energi baru. Jadi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kebutuhan energi juga akan semakin besar.
Karena itulah ada kemungkinan persediaan bahan bakar fosil akan semakin menipis sehingga manusia akan selalu mencari cara untuk menemukan sumber energi baru. Di sini dijelaskan berbagai upaya tersebut, mulai dari aplikasi untuk energi surya, energi samudera seperti OTEK, kembang air pasang surut, energi angin, energi biomasa, mikrohidro, energi panas bumi, energi nuklir, dan lainnya. Masuk kembali kepada ruang baru, ruang cerdas energi. Nah, dalam salah satu ruangan yang menjadi bagian dari sejarah Museum Listrik dan Energi Baru ini, para pengunjung dapat memainkan berbagai macam peragaan secara interaktif sehingga dapat memahami beberapa fenomena berkaitan dengan energi listrik. Contohnya seperti komputer interaktif berisi kuis dan game, pemutaran film dokumenter, harpa ajaib, permainan kawat listrik, permainan adu cepat, simulasi konsumsi listrik rumah tangga, generator mini, plasma board, dan elektrostatis. Juga sejarah Museum Iptek MII, sejarah televisi di Indonesia, dan koleksi Museum Bait Al-Quran. Saat ini dalam sejarah Museum Listrik dan Energi Baru terdapat teater 4 dimensi dan beberapa koleksi tambahan lagi. Pemutaran film di teater 4D bertujuan untuk edukasi bagi para pengunjung, terutama para pelajar mengenai industri kelistrikan dan pengelolaan energi. Ada 2 judul film 4D yang diputar untuk 60 orang, yaitu Green Man 1 dan Green Man 2, bertema kampanye hemat energi agar dapat mengurangi pemanasan global. Dengan keragaman koleksi dan informasinya, Museum LEB memungkinkan para pengunjung memanfaatkan informasi tersebut sebagai pengetahuan yang berharga. Kemudian biaya dan jam operasional. Tiket masuk ke dalam Museum Listrik dan Energi Baru seharga 10.000. Kemudian Senin sampai dengan Jumat buka dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Untuk hari Sabtu dan Minggu tutup. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.